Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 9 Juni 2025. Saudara, untuk memperingati Hari Pentakosta, renungan hari ini saya membahas tentang bagaimanakah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita boleh menguji diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Apakah saya benar-benar sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Jangan-jangan kita hanya membicarakannya, kita menyanyikannya lewat lagu-lagu di dalam gereja, tetapi apakah kita sudah benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus? Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, tolonglah kami untuk memperingati Hari Pentakosta yang berlangsung kemarin. Kami diingatkan kembali untuk menguji diri kami. Apakah hidup kami sudah sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh-Mu, Roh yang Kau utus di dalam diri setiap orang percaya untuk menjadi penuntun, untuk menjadi penghibur, untuk menjadi penolong kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menguji, dan kalau kami mendapati diri kami belum atau kurang dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan, biarlah lewat renungan ini banyak hidup kami diubahkan seturut dengan kemauan-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Terpujilah nama-Mu yang berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, untuk melandasi renungan saya mengambil dari teks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita akan melihat 3 bagian dari suratnya ini. Saudara, saya akan mulai dari Filipi 1, ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, mari kita lihat dulu. Kenapa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk mendampingi orang percaya? Saudara, karena Dia adalah jaminan meterai. Tapi Dia bukan meterai yang mati. Dia adalah Allah pribadi yang ketiga. Dialah yang menyertai Tuhan Yesus dalam perannya di muka bumi. Saudara, oleh sebab itu kita diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang tinggi supaya kita bisa menyelesaikan perjalanan iman kita. Ya, dikatakan di sini Rasul Paulus bersyukur kepada Allah karena persekutuan jemaat Filipi dalam berita Injil mulai dari hari pertama. Jadi seperti ajaran doktrinal yang mungkin kita sudah pernah dengar atau sudah kita ketahui, seseorang itu baru bisa menerima Tuhan Yesus kalau Bapa menyatakannya, yaitu kalau Roh Kudus melahirbarukannya. Nah, jadi sejak hari pertama itu Allah yang membuatnya. Oke. Nah, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Allah yang memulai sejak hari pertama seseorang percaya kepada Kristus. Dia akan teruskan sampai pada akhirnya pada hari kiamat, hari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ini alasan mengapa Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Dia yang memulai, Dia yang akan meneruskan sampai tuntas. Kita lanjut saudara ke ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudara, inilah harapan doa dari Rasul Paulus. Semoga kasih jemaat itu makin melimpah. Tapi bukan dalam hal perbuatan, saudara. Ini menarik ya. Semoga kasih-Mu makin melimpah, tapi bukan cuma dalam perbuatan. Dia justru berkata dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kenapa kasih dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian? Sekali lagi, ini ada kaitannya dengan Allah Roh Kudus. Saudara, ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, mati, ya dikuburkan, kemudian dia juga berkata kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. Dialah yang akan menolong kamu mengingat segala perkataanku ini. Jadi saudara, Roh Kudus selain dia melahirbarukan orang percaya, dialah yang menerangi pikiran. Ya, dalam bahasa teknisnya dia yang mengiluminasi, dari kata luminos, yaitu kata cahaya, ya, lumen.
Saudara, jadi harapan Rasul Paulus adalah semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ini berkaitan dengan hubungan seorang jemaat dengan Allah Roh Kudus. Nah, saudara, sehingga outputnya, hasilnya dari relasi itu adalah setiap orang percaya bisa memilih apa yang baik. Saudara, kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Tapi sebelum kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, kita cenderung memilih yang jahat. Ya, bahkan kita terus-menerus jatuh dalam dosa. Tetapi setelah kita diberikan karunia, yaitu Roh Kudus, kita dapat memilih apa yang baik, karena Roh Kudus itulah yang akan melimpahi kita dengan berbagai pengetahuan yang benar dan di dalam berbagai macam pengertian sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Akan mengutus seorang penolong. Dialah yang akan menolong kamu mengingat segala perkataanku. Dan dikatakan, supaya kamu suci. Nah, jadi saudara, ciri orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidupnya suci. Dia dapat memilih yang baik. Bahkan dikatakan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, bukan tanpa alasan mengapa firman Tuhan itu mengajarkan orang-orang percaya untuk menghormati orang-orang yang tua. Mengapa? Karena kalau seseorang itu mengenal Kristus, apalagi kalau sejak mudanya, seharusnya dia mengalami proses pembaharuan yang membuat dia semakin kudus, semakin suci, tak bercacat. Ya, jadi seseorang yang punya karakter yang begitu ditempa oleh Tuhan, seperti emas yang terus dimurnikan, saudara. Itu alasannya mengapa penatua itu adalah orang-orang yang usianya cukup senior gitu, saudara. Karena alasan ini seharusnya, ya. Katakan juga penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara, buah kebenaran kita harus ingat dengan kata buah roh, ya. Jadi kalau seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus, dia punya pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, dia bisa memilih yang baik dalam keputusan-keputusan hidupnya. Dia bisa bereaksi dengan tepat untuk situasi-situasi yang dihadapi. Maka dari itulah kita bisa melihat adanya buah kebenaran penuh, kata Rasul Paulus. Dan ini yang menarik, kemudian dikatakan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, ini menarik, saudara. Bukankah Tuhan Yesus sudah kembali ke surga? Jadi dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bagaimana bisa? Tuhan Yesus secara fisik dia sudah kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tapi di sini dikatakan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, kita harus melihat ayat yang ketiga, saudara, di dalam ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, di sini kita menemukan jawabannya. Jadi, dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui rohnya, yaitu Roh Kudus. Roh Yesus Kristus di sini adalah sebuah julukan atau alias ya untuk Roh Kudus. Roh Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri setiap orang percaya. Dan kita melihat dari sini ada korelasi ayat 19 ini dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Saya ajak kita lihat lagi. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Saudara, Paulus belum meninggal, Paulus belum masuk surga. Tapi dia berkata, aku tahu kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Karena ini berkaitan dengan jaminan yang ditahu bahwa Allah yang telah memulai sejak hari pertama dia diselamatkan, Allah yang sama akan meneruskan sampai pada akhirnya. Ini tidak hanya dia tahu akan terjadi pada diri jemaat di Filipi, tetapi juga dia sendiri akan mengalaminya. Aku tahu kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Saudara, coba bayangkan sejenak. Dalam perjalanan hidup saudara jatuh bangun. Saudara ada masa-masa paceklik seperti musim kering. Seolah-olah daun rohani saudara itu berguguran. Saudara melihat kenapa tidak berbuah, atau mungkin saudara merasa kekeringan yang luar biasa. Tapi saudara, mari kita kembali kepada janji Kristus ini, apa yang Yesus kerjakan. Dia mengutus Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita masih hidup hari ini, pohon itu belum mati, belum ditebang, dan belum dibakar, ya, dibuang untuk dibakar.
Berarti saudara, di dalam diri saudara masih bisa mengalir air kehidupan, yaitu dari Yesus Kristus. Roh Kudus itu saudara yang akan memberi saudara tuntunan. Nah, sekarang kuncinya bagaimana? Katakan, ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, saudara, ada kaitan antara doa dan dengan pribadi Roh Yesus Kristus atau Roh Kudus itu. Saudara, kita itu harus menjalin relasi dengan Tuhan. Saudara, kalau seandainya saudara itu anggaplah saudara, kita semua belum menikah ya, saudara ingin mendekati seseorang yang saudara taksir gitu ya. Saudara ingin menjadi kekasihnya. Saudara ingin dia menjadi kekasih saudara. Tetapi saudara tidak pernah berbicara dengannya. Saudara hanya melihat-lihatnya. Saya hanya memandangnya. Saudara hanya mentatapnya. Tapi tidak pernah mengucapkan satu kata pun, tidak pernah mengirim dia pesan, saudara. Saudara hanya melihat dia, saudara mengagumi, ya, saudara melihat fotonya, mungkin saudara melihat status di WA-nya, saudara tersenyum-senyum, saudara merasa dekat. Tetapi sekali lagi, saudara tidak pernah berbicara dengannya. Mungkin saudara merasa dekat dengan dia karena saudara setiap hari melihat dia, saudara setiap hari membayangkan dia. Tetapi apakah dia merasa dekat dengan saudara? Tentu jawabannya tidak. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Berbicara dengan Tuhan, itu lewat doa. Dan doa itu adalah komunikasi yang intim kita dengan Tuhan. Nah, saudara, seringkali juga komunikasi antar manusia, kalau kita sering berbicara dengan seseorang, tapi kita hanya mengutarakan keinginan kita. Kita hanya berbicara dengannya, mengatakan apa yang kita mau, ya, apa yang kita suruh, apa yang kita harapkan, apa yang kita rasakan. Tetapi kita tidak pernah diam mendengar. Kita tidak pernah menyimak. Nah, saudara, maka relasi itu juga tidak sehat. Saudara, sama tidak lebih baiknya. Nah, tetapi saudara, hubungan yang sehat adalah ada komunikasi dua arah. Artinya apa, saudara? Dalam hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan dalam doa, tapi saudara, dalam doa Allah juga berbicara kepada kita. Seperti apa? Yaitu saudara lewat firman-Nya. Itulah sebabnya mengapa saudara kita mau tidak mau, tidak bisa tidak, kita harus membaca Alkitab. Saudara, kalau kesulitan membaca zaman sekarang ini, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara bisa mendengar renungan seperti yang sedang saudara lakukan saat ini. Dan setelah saudara mendengar atau membaca, saudara doakan firman itu. Saudara baca, saudara doakan apa yang saudara baca. Saudara menjadikan itu isi doa saudara. Ya, dan lambat laun, saudara akan mulai cara berpikir saudara itu berubah. Cara berpikir saudara bukan lagi apa yang menjadi keinginan saudara, tapi apa yang menjadi keinginan Tuhan yang dinyatakan lewat firman-Nya yang telah kita baca dan yang telah kita doakan. Makanya saudara, relasi dengan Roh Kudus itu akan menjadi nyata. Ya, walaupun kita tidak melihat dia, tapi kita bisa merasakan tuntunannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Baru hari Minggu kemarin siang, saudara, seorang lause, seorang guru sekolah minggu berkata kepada saya, Muse, tadi pagi saya ketika bangun, saya lagi mau sibuk-sibuk, terbesit dalam hati saya disuruh membaca satu ayat ini, dan saya baca, kira-kira apa maksudnya? Nah, ketika saya baca ayat yang dia maksud, saya jelaskan kira-kira seperti ini artinya. Tetapi, mengapa ada suara hati di dalam hatimu menyuruh kamu membaca ayat itu, saya belum tahu. Mungkin ke depan kamu akan baru mengerti. Nah, saudara, ini hanya sebuah contoh kecil, saudara, dan tidak selalu semua orang dipimpin seperti itu. Ya, jangan kita harapkan, oh Tuhan, tiba-tiba ada suatu pembicaraan dalam hati kita. Bisa, tetapi tidak selalu. Kita kembali, saudara, ke ayat yang di awal, ya, sehingga kamu dapat memilih. Seringkali pimpinan Roh Kudus itu berupa kita harus memilih.
Kita harus mengambil keputusan, dan di dalam keputusan itu kita tahu apa yang baik, yang benar, yang seharusnya, apa yang tidak boleh, apa yang berbahaya, apa yang beresiko, apa yang bahkan jahat. Kita tidak mau melakukannya. Nah, kiranya saudara lewat renungan hari ini, mari kita hidupkan kembali relasi kita dengan Allah Roh Kudus dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan. Karunia Roh Kudus itu dalam berbagai bentuk manifestasinya, pelayanan, karunia-karunia rohani, memberi, memimpin, melayani, memberitakan firman, saudara, itu karunia untuk membangun. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan, dan pertumbuhan rohaninya dalam bentuk buah roh, dalam bentuk kasih, dalam bentuk ketaatan, dapat memilih apa yang baik dan benar, sehingga kudus dan semakin tak bercacat menjelang hari Kristus. Bukan manifestasi supranatural yang kadang-kadang terlalu digembar-gemborkan atau terlalu dilebih-lebihkan oleh denominasi tertentu. Kiranya ini boleh menginspirasi saudara, dan mari kita berdoa sekali lagi. Roh Kudus, tolonglah kami, Engkau yang ada di dalam kami. Mungkin selama ini kami kurang berbicara denganmu, atau kami kurang mendengarkan suaramu. Sebab itu tolonglah kami untuk dalam kesibukan kami, dalam situasi-situasi senang ataupun suka, ataupun duka, saudara, Tuhan kami boleh diingatkan untuk kami juga boleh berdiam, mendengar, merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat boleh hikmat, pengetahuan yang benar, memilih apa yang baik. Dan itulah Tuhan tanda kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mendengar dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.